Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Weni selaku pembina terkait dengan pembinaan guru di Yayasan Cahaya Bangsa. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPIT Cahaya Bangsa, Bapak Syahrul Mubarak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Cahaya Bangsa, asatidz dan asatizah semuanya, Dewan Guru, ya seluruh yang hadir di forum ini. Yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian, ya, walaupun kita bertemu di media online, yang mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai silaturahim kita, tidak mengurangi nilai keberkahan kita. Ya, karena kita menyadari bahwa kita sekarang masih berada di era pandemi, virus COVID-19 belum berlalu. Ya, oleh karena itu, maka sebagai bentuk ikhtiar usaha maksimal kita, ya, kita memang menjaga ya semaksimal mungkin untuk tidak berada di kerumunan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena berdasarkan info data ternyata orang yang terpapar ini juga itu masih terus bertambah. Anak saya baru masuk seminggu di pondok, baru seminggu sudah dipulangkan lagi. Semua diliburkan lagi. Kenapa? Karena di pondok ada yang terpapar, ya, di Husnul Khotimah Kuningan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Para asatidz semuanya, ibu bapak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali untuk membedah ya, satu buku kitab yang insya Allah sudah familiar di telinga kita, Bapak Ibu yang sebelumnya pernah mondok, ya bisa jadi sudah mendapatkan penjelasan mengenai isi kitab ini dari para kiai, para ustadz. Ya. Kenapa? Karena kitab ini adalah salah satu kitab yang memang menjadi rujukan ya, para pendidik dan para penuntut ilmu di saat mereka sedang belajar. Apa kitabnya? Yaitu kitab Ta'lim wal Muta'allim wa Thariqatut Ta'allum. Pengajaran tentang bagaimana kita belajar.
pengajaran buat para pengajar dan pembelajar tentang bagaimana adab-adab di dalam proses belajar mengajar. Ya. Buku ini sekali lagi merupakan salah satu buku yang cukup tua dan menjadi referensi yang paling banyak digunakan ketika bicara tentang masalah parenting, pendidikan. Tentang apa? Al-adab qabla al-ilmi. Belajar adab sebelum kita belajar. Ini menjadi penting, belajar adab ini. Kenapa? Karena belajar yang tanpa dibekali dengan adab-adab, bagaimana seorang belajar yang benar, maka bagaikan sebuah pohon yang tidak akan berbuah. Kasyajar bila samar, orang yang belajar tanpa dibarengi dengan adab-adab, bagaimana sesungguhnya seseorang belajar, bagaikan sebuah pohon yang tidak akan berbuah. Dan inilah yang melatar belakangi kitab ini ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnusi, bagaimana sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Apa latar belakangnya? Karena adanya fenomena di mana para pembelajar pada masanya 6 abad yang lalu, mereka sungguh-sungguh belajar, tapi ternyata apa yang dipelajarinya dia tidak dapatkan. Ilmunya tidak didapatkan. Ataupun dia belajar, ilmunya didapatkan, tapi ilmunya tidak berikan kemanfaatan. Tidak berkah dalam hidup. Apa rahasianya? Apa sebabnya? Beliau menyebutkan, karena belajar tanpa dibarengi dengan adab. Belajar tanpa dibarengi dengan akhlak, etika, tata krama, budi pekerti, bagaimana dia belajar. Nah, para ulama dulu, ya, ketika menuntut ilmu, mencari ilmu, mempelajari ilmu, apapun itu, ternyata sebelum mereka menuntut ilmu itu sendiri, maka yang dipelajari pertama kali adalah adab-adabnya. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seorang murid yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyebutkan bahwa dalam suatu majelis, kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengadakan sebuah pengajian, kajian, itu dihadiri kurang lebih 5.000 orang, berjubel untuk hadir di majelis Imam Ahmad bin Hanbal itu. Dari 5.000 itu, yang datang kemudian mencatat hadis itu cuma 500-an. Ya, yang mencatat matan hadis-hadis dari Nabi cuma 500-an. Selebihnya apa? Selebihnya adalah yang dia tulis, yang dia catat sebelum mencatat hadis-hadis, matan-matan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal itu, karena beliau terkenal dengan hadisnya. Apa? Yang dipelajari adalah adab-adabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam bagaimana dia mengajar, bagaimana tidurnya, bagaimana minumnya, bagaimana duduknya. Itu yang mereka pelajari. Itu yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena adab-adab inilah yang akan menghantarkan seseorang untuk sampai kepada apa yang dia tuju dalam menuntut ilmu. Nah, oleh karena itulah, Ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Burhanuddin Az-Zarnusi menulis kitab ini, dan ini yang akan kita bahas, yang ini akan kita bedah, dan ini akan kita kaji. Pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bab pertama tentang mahiyatul ilmi wal fikhi, ya, tentang definisi ilmu, fikih, urgensinya, kedudukannya. Saya akan coba review dulu sejenak, ya. Sudah dijelaskan beberapa pekan yang lalu bahwa urgensi ilmu ini menjadi penting bagi kita. Ya, dengan ilmu ini Allah akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan dia punya ilmu. Ya. Inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dimuliakan. Inilah yang menyebabkan malaikat sujud. Iblis disuruh sujud walaupun dia tidak mau sujud. Kenapa? Walaupun malaikat sempat bertanya sebelumnya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima, ya Rabb,
apakah engkau akan menciptakan sosok makhluk yang kelak akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, dan dia akan melakukan pertumpahan darah? Rupanya Allah menjawab, ini Allahumma la ta'lam, aku lebih tahu. Ada hikmah nanti yang aku akan perlihatkan kenapa kemudian nanti aku menciptakan Adam dan kemudian kalian disuruh sujud kepadanya. Ternyata salah satu di antaranya apa? Malaikat baru tahu di saat wa'allamal Adamal asma'a, Nabi Adam yang mengajarkan kepada malaikat, kepada jin pada waktu itu, dengan pengetahuannya nama-nama, kan itu. Nah, oleh karena itulah kehormatan kemuliaan seseorang itu adalah karena ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka miliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau siapa yang ingin menginginkan kehidupan, kebahagiaan, kesuksesan di akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu inilah yang dipilih oleh Nabi Daud, oleh Nabi Sulaiman ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, pangkat, jabatan, ya, yang dipilih adalah ilmu. Nah, sudah kita bahas ilmu apa yang akan dan harus kita pelajari. Maka ilmu yang menjadi prioritas yang harus kita kaji dan ini menjadi perhatian besar kita adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang memang dibutuhkan manfaatnya setiap saat, setiap detik, setiap waktu, dan akan mengantarkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan kita, mana yang kita butuhkan pada saat itu, maka ilmu itulah yang dia harus menjadikan ilmu yang prioritas. Dan sudah barang tentu salah satu di antara ilmu yang sekian menjadi prioritas dan menjadi wajib bagi setiap umat Islam tentu adalah ilmu yang mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat, yaitu tentang ad-din, tentang agama, halal dan haram, ya, tentang bagaimana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi prioritas utama, dan selebihnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kemaslahatan dunia, ya. Siapa kita? Kita seorang dokter, maka bagi dia ilmu kedokteran menjadi prioritas dan untuk dikaji di dalam hingga sampai dia menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Bagi seorang petani, berarti ilmu pertanian harus menjadi prioritasnya untuk dia kaji. Tentu setelah dia mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Nah, begitu juga selanjutnya. Karena ilmu ada 3. Ada ilmu yang harus kita pelajari karena itu sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari, ibarat kita butuh kepada makanan. Ada ilmu yang diibaratkan seperti obat yang kita butuhkan di saat mana kita sakit, ya. Dan ada ilmu yang itu bagaikan penyakit yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, dan itu tidak usah dipelajari. Ilmu yang akan menyesatkan, yang tidak akan berikan kemanfaatan kepada kita. Itu kurang lebih ringkasan yang sudah kita pelajari, kita bahas dari bab yang pertama tentang mahiyatul ilmi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Masuk dalam pembahasan adab menuntut ilmu. Adab yang paling pertama dan paling sangat mendasar, paling penting bagi seorang yang menuntut ilmu, atau adab yang harus dimiliki juga oleh seorang yang sedang dia mengajarkan ilmu. Apa? Adab yang pertama adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab-adab dalam mencari ilmu itu ada adab untuk Allah, ada adab terhadap ilmu itu sendiri, ada adab terhadap sesama penuntut ilmu, adab terhadap guru, ya. Itu ada adab-adab. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi adab yang pertama dan paling utama dan yang terpenting dari sekian adab itu. Apa yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang menuntut ilmu? Adalah apa? Ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat, meluruskan niat kita dalam mencari dan menuntut ilmu. Maka dalam kitab ini, dalam bab yang kedua, faslun, pembahasan fi niyati fi halit ta'allum, tentang niat di saat kita sedang menuntut ilmu. Ini sebenarnya
Ya, cocoknya ya buat para penuntut ilmu. Panjenengan semua para guru semua ya gitu. Sudah lewat menjadi seorang penuntut ilmu. Sekarang yang sedang mengasih ilmu kan gitu. Tapi tidak ada salah. Karena pada prinsipnya kita semua adalah kapanpun dimanapun tidak akan lepas daripada dua. Satu, belajar dan mengajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang sedang belajar dan mengajarkan. Ya. Mungkin kita sekarang menjadi guru dalam bidang studi tertentu, tapi dalam masalah yang lain kita sebagai seorang murid. Ya. Kita semua sama. Ya, karena ya, ilmu yang kita miliki adalah sedikit. Tidak boleh ada orang yang mengaku kita sudah memiliki ilmu. Ya, sudah sampai kepada tahapan ulama. Ya, kita masih jauh dari kadar yang namanya ulama. Kita adalah semua menjadi thalibul ilmi, menjadi penuntut ilmu. Nah, apa yang harus dimiliki? Adab yang pertama bagi seorang penuntut ilmu, adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ikhlasun niat, mengikhlaskan niat ketika kita menuntut ilmu. Pengarang kitab ini berkata, summa la budda lahu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian seorang muslim itu harus, kalau dalam bahasa Arab itu la budda itu hatman laziman, tidak bisa ditawar-tawar lagi, wajib, harus apa? Memiliki niat di saat dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar. Di apapun, ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang untuk sampai sukses, berhasil, apa yang dia lakukan itu, yang paling utama pertama apa? Harus punya niat. Harus punya nih. Syaratnya apa ya? Kalau saya ingin menjadi seorang pembisnis yang sukses, apa? Satu, niat, gitu. Syaratnya apa ya? Kalau saya ingin menjadi seorang petani yang sukses, ya harus punya niat. Karena niat itu ibaratnya adalah visi, gitu. Visi. Tujuan yang hendak dicapai di akhir itu apa, gitu kan? Itu dalam istilah organisasi itu adalah visi. Harus punya niat. Tapi niatnya seperti apa, gitu kan? Karena semua orang pasti punya niat. Nah, yang harus dilakukan adalah apa? Bereskan, luruskan niatnya. Karena bisa jadi orang dalam menuntut ilmu itu dia punya niat, tapi niatnya salah. Ketika niatnya salah, tujuannya tidak benar, maka ibarat sebuah rumah, niat ini adalah fondasinya, gitu. Fondasinya. Makanya di sini sebutkan, la budda min niyati fi zamani ta'allumil ilmi. La budda. Seorang itu wajib harus memiliki niat di saat dia sedang menuntut ilmu. Niat yang benar. Nanti dijelaskan niatnya harus seperti apa. Kenapa? Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al. Karena niat itu adalah merupakan pokok pangkal dasar untuk beres dan tidaknya, benar dan tidaknya, sukses dan tidaknya, diterima dan tidaknya. Suatu amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, apa dalilnya? Liqauli alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah yang saya tadi bacakan. Hadis yang sangat populer. Hadis ini kata para ulama seperempatnya ad-din, agama ada di dalam hadis ini. Seperempatnya Islam itu ada dalam hadis ini. Apa? Niat. Karena seluruh rangkaian apapun yang kita lakukan dalam beribadah kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, bisnis kita, semuanya yang kita lakukan, kalau niatnya salah,
maka tidak ada artinya. Nabi berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh, fa hijratuhu ilallahi wa rasuluh. Barang siapa, amal itu sesungguhnya tergantung kepada niat. Amal. Ya, di sini disebutkan amal-amal. Jadi semua amal tanpa terkecuali, termasuk menuntut ilmu. Innamal a'mal, sesungguhnya ya, innamal a'mal, amal-amal itu bin niat, tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap sesuatu itu apa yang dia tuju. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya kan ingin mendapatkan dunia, yusibuha, yang ingin didapatkannya, awi mura'atin yang kihuha, atau karena ingin perempuan yang dia tuju, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya apa yang dia inginkan, itu yang akan didapatkan. Habis ini para asatid semuanya, ini asbabun nuzulnya, latar belakang munculnya hadis ini. Kenapa Nabi berkata tentang innamal a'malu binniyat ini ada latar belakang. Namanya asbabul wurud, maaf, bukan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau terhadap hadis Nabi namanya asbabul wurud. Jadi ceritanya dulu, di saat Rasulullah SAW mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, para sahabat berangkat semua berbondong-bondong. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada seorang laki-laki, seorang pemuda, yang dia itu hijrahnya, berangkatnya dari kota Mekah ke Madinah tidak seperti yang diniatkan oleh Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi dan para sahabat, hijrah itu semata-mata tidak ada kecuali dalam rangka apa? Itu menyelamatkan iman. Kenapa? Karena umat Islam setelah 13 tahun diintimidasi, tribulisasi, dibully, hingga sholat saja nggak aman. Nabi diancam untuk dibunuh. Maka daripada berada di kota Mekah sementara keimanan terganggu, maka demi menyelamatkan iman ini dan perintah dari Allah dan Rasulnya untuk hijrah, maka berangkatlah hijrah. Walaupun harus meninggalkan kampung halaman, rumahnya, bisnisnya, berangkatlah. Tapi tiba-tiba pada waktu itu, ada seorang pemuda yang hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah itu, kenapa? Dia sebenarnya nggak mau berangkat ke kota Madinah. Harus meninggalkan kampung halaman, rumahnya, bisnisnya, datang ke suatu tempat yang tidak tahu nanti nasibnya seperti apa di kota Madinah. Tapi rupanya si laki-laki ini, si pemuda ini, itu suka dengan seorang perempuan. Nah, si perempuannya itu hijrah ke Madinah. Kemudian dalam hatinya, kalau saya tidak hijrah, tidak ikut, saya enggak mendapatkan perempuan itu. Saya berangkat. Pergilah, yang dituju berangkatnya itu bukan dalam rangka untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menyelamatkan iman, tapi khawatir gak jadi nikah dengan si perempuan itu. Berangkat, maka turunlah hadis ini. Barang siapa yang hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah ingin ya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala Allah dan Rasul, menjadi kebaikan. Tapi kalau seandainya tujuannya hanya untuk dunia atau perempuan saja, maka dia akan mendapatkannya. Dunia dia dapatkan, perempuan dia bisa jadi dia nikahi, tapi karena niatnya salah, maka di akhirat, yaumal kiamat nanti, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengaudit amalan hijrah dia, haba'an mansura, bagaikan debu yang ditaburkan. Capeknya sama. Mekah ke Madinah itu kan kurang lebih 400 kilo dari Semarang ke Jakarta. Kalau siang matahari teriknya luar biasa, matahari panasnya luar biasa. Kalau di malam hari bisa jadi kulit sampai melepuh. Sama capeknya dengan sahabat-sahabat yang lain.
capek gawe nggak terpakai. Satu sebabnya niatnya salah. Hadis ini kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa wajibnya mengikhlaskan niat ketika kita akan melakukan suatu amalan apapun. Puasa, kalau cuma hanya sekedar untuk diet, nggak enak karena tetangga, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal juwal atas. Betapa banyak nanti orang yang berpuasa, tapi ketika diaudit dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Sholat, wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salah. Gara-gara apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una. Orang-orang yang dia itu sholat karena ria, ingin dilihat. Ya. Makanya kemudian disebutkan oleh pengarang kitab ini, poin yang keempat, lihat, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Betapa banyak, ini dahsyatnya niat, ya. Betapa banyak, ya, amalan seseorang yatasawwaru bi surati amalid dunya. Kelihatannya, nampaknya amalan itu hanya amalan biasa, amalan dunia, tidak punya nilai ibadah. Tidur, ya, apalagi kuliah, mengajar, makan, minum, itu amalan biasa saja. Summa yasiru bi husnin niyat minal a'malil akhirah. Tapi karena niatnya benar, didahului dulu, diawali dulu ketika dia akan melakukan aktivitas dunia biasa. Itu ternyata karena niat yang benar, maka akan mengantarkan amal itu kepada akhirat kelak, menjadi amal saleh, menjadi kebaikan, bahkan mengantarkan orang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Niat. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Betapa banyak orang yang beramal, kelihatannya tuh amalannya itu amalan untuk mendapatkan pahala di hari akhirat. Sholat, zakat, haji, ruku, sekian kali ruku, baca Quran sekian juz, bangun malam, jihad fisabilillah. Tapi lihat, summa yusiru min a'malid dunya bisurat bisu'in niyat. Kemudian nanti jadilah amalan yang nampaknya amalan akhirat itu, ya, cuma dia mendapatkan urusan dunia saja. Seperti amalan dunia saja. Tidak sampai kepada hari akhirat. Tidak sampai kepada Allah, di dunia saja. Apa sebabnya? Bisu'in niat. Karena salah niat. Ini dahsyatnya niat itu luar biasa. Ya, makanya luruskannya. Saya ambil sebuah contoh dalam hadis yang lain. Nabi, ya, mencontohkan kepada kita amalan duniawi, aktivitas yang ini sudah menjadi aktivitas keseharian kita dan aktivitas kebutuhan fisik kita, gitu kan, yang kita biasa lakukan sehari-hari, tapi berdampak kepada akhirat, ya, menjadi pahala nanti. Contoh apa? Tidur. Bapak Ibu, kalau dalam fikih tidur itu hukumnya apa sih? Wajib, sunnah, makruh, haram. Tidur itu, Bapak Ibu dan Bapak, hukum asalnya itu mubah. Ya. Mau tidur silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Itu namanya mubah, bebas nilai. Tidur. Tapi kalau seandainya sebelum tidur itu dia niatkan, ya Allah, aku mau tidur. Diniatkan dalam hati. Dalam hadis yang panjang itu, kalau kalian mau tidur, sebelum bertidur kemudian mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu, zikir, membaca beberapa ayat Al-Quran, surat Tabarak misalkan, atau surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Al-Mu'awwidzatain, kemudian dia berdoa.
Kalau Rasulullah mencontohkan kalau tidur mengusapkan ke mukanya, jasadnya, ya, tiup, kemudian berdoa agar Allah melindunginya dari berbagai kejahatan makhluk-makhluk yang hasud iri terhadap kita. Setelah itu kita niatkan kepada Allah, ya Allah, aku niat nanti jam 2, jam 3 mau bangun. Bangun apa? Untuk menunaikan sholat tahajud. Diniatkan. Dia tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wismika. Setelah itu, Bapak Ibu rahimahullah, jam 2, jam 3 yang kita niatkan sejak dari awal bangun, itu nggak terlaksana. Kebablasan misalnya. Nggak ingat sekali pun. Bangun-bangun subuh. Bangun-bangun subuh. Pas bangun subuh azan, kaget. Padahal semalam jam 2 itu lupa. Untuk apa? Sholat tahajud. Maka ketika kita sudah niatkan dari awal mau bangun, tapi pada tataran prakteknya tidak terlaksana. Karena itu di luar kemampuan kita, kesadaran kita, dan kita tidak ingat. Maka pada waktu itulah kita sudah mendapatkan pahala dari sholat tahajud itu. Kenapa? Karena sudah ada niat. Itu luar biasa niat. Besoknya lagi. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau agar tidur berkualitas, agar tidur itu sampai kepada akhirat kelak dan mendapatkan pahala, niatkan sebelum tidur itu apa? Bangun jam 3, jam 2 untuk sholat. Besoknya lagi, ya Allah, aku niatkan nanti malam jam 2, jam 3 mau sholat, tidur lagi. Kebablasan lagi, dapat pahala. Besoknya lagi sebelum tidur, ya Allah, aku jam 2, jam 3 akan mendatangimu untuk menunaikan sholat tahajud. Ya, tidur lagi, kebablasan lagi. Nah itu nggak dapat pahala itu emang nggak niat. Kenapa? Ya masa sih udah 3 kali 4 kali kebablasan terus. Maksudnya ketika niat tuh buktikan niat itu bahwa niat itu benar mau bangun sholat tahajud. Gimana? Ada usaha maksimal supaya nanti bangun tidur pakai alarm, ya, pakai beker supaya betul-betul memang dia bisa bangun. Ternyata setelah usaha maksimal nggak bangun juga. Nah itu di luar kemampuan kita. Bisa dapat pahala. Itu niat, itu dasar luar biasa. Puasa wajib saja kan kita besok puasa, kalau nggak niat nggak sah puasanya. Dan sebaliknya dalam mazhab Hambali Bapak Ibu, gara-gara niat puasa bisa batal. Para ulama mendefinisikan gini, kalau puasa wajib itu tidak sah tanpa ada niat dari malam hari, maka puasanya tidak sah, puasa Ramadan. Ya walaupun sejak bangun subuh itu belum makan, belum minum, tapi nggak ada niat dari malam, maka nggak sah. Walaupun dia itu tidak makan, tidak minum sampai maghrib, kalau nggak niat, gitu. Nah, kalau ketika dia tidak niat saja, tidak sah sholat puasanya, maka begitu juga kalau seandainya orang di waktu siang hari ada dalam hati saya itu apa? Panasnya minta ampun di bulan Ramadan. Saya mau batalkan, gitu kan? Padahal apa? Sakit enggak ada uzur syar'i untuk supaya dia boleh makan, boleh minum, karena puasa Ramadan wajib. Tapi dalam hatinya saya mau batalkan saja. Saya panas, gak enak, kayaknya minum jus enak. Di siang hari jam 12 panas terik matahari. Gak ada orang gak tahu ini. Maka saya akan buka saja. Berangkat nyari warung, nyari restoran, nyari tempat makan. Udah batal tuh puasanya, walaupun belum makan, belum minum. Apa? Niatnya sama, gitu kan. Jadi luar biasa pengaruh niat itu. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Betapa banyak amalan yang itu nampaknya kelihatannya amalan itu amalan dunia, ya, tidak termasuk ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah yang itu nanti
Di hari akhirat kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan menjadi amalan mendapatkan pahala di yaumul kiamat nanti kalau didahului dengan niat. Ya, saya ambil sebuah contoh lagi. Ibu bapak rahimakumullah, suatu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah. Ini sahabat-sahabat orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Kita tahu ya, orang-orang Mekah hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu rata-rata ketika sudah sampai di Madinah, sebagian besar mereka itu hidup dalam keadaan pas-pasan. Karena mereka pendatang, bisnis mereka tinggalkan, rumah mereka tinggalkan, pergi kota Mekah. Nah, di antara mereka itu ada yang tinggalnya di serambi-serambi Masjid Nabawi, nggak punya rumah gitu ya. Seperti itu. Nah, tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Ini dalam kitab Arba'in Nawawi, ya, dalam sebuah hadis. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur wal fudul. Telah meninggalkan kami ya Rasulullah orang-orang yang diberikan oleh Allah banyak keutamaan, banyak kelebihan, ya, banyak karunia yang Allah berikan kepada mereka. Meninggalkan kami nggak bisa mengejar mereka ya Rasulullah. Yusalluna kama nusallihum salat, mereka salat, kami juga bisa salat. Ya. Yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga bisa puasa. Ya. Tapi maaf ya Rasulullah, ada satu yang kami tidak bisa ikut. Kalau sholat kami juga bisa, puasa kami juga bisa. Apa yang gak kami bisa? Hum yatasaddaquna bi futuli a'mali. Nah, mereka itu bisa bersedekah dikarenakan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kami itu kan nggak punya uang, nggak punya harta ya Rasulullah. Kami ingin seperti mereka ya Rasulullah. Mereka bisa pergi umrah, mereka bisa pergi haji, mereka bisa menolong orang, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa memberikan bantuan, bangun masjid. Kami nggak bisa Rasulullah kalau masalah urusan sedekah gitu. Karena itu harus menggunakan dana. Nah, Rasul, kami nggak bisa menyamai kehebatan mereka. Kami iri Rasulullah. Ini namanya apa? Ghibthah. Ghibthah itu iri tapi bersifat positif, dan itu diperbolehkan, bahkan harus. Hasud tapi boleh, positif. Kata Nabi, la hasada illa bisnatani. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal. Apa? Rajulun atahullahu malan, seorang yang diberikan oleh Allah banyak harta, kemudian dengan hartanya itu dia syukuri untuk bersedekah, berinfak. Ya. Kita menginginkan seperti dia, orang kaya tapi soleh gitu. Nah, boleh nggak? Boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu Qur'anan, orang yang diberikan oleh Allah banyak ya kemampuan untuk baca Quran, menghafal Al-Quran, bacaannya bagus. Saya ingin seperti dia gitu. Nah, itu diperbolehkan. Ini orang muhajirin itu punya ghibthah semacam itu. Jadi ketika melihat orang-orang Ansor, orang sudah soleh, dermawan gitu kan, bisa membangun masjid, bisa menolong orang lain, bisa sedekah, bisa infak kayak gitu. Ini orang muhajirin nggak bisa. Terus gimana dong Rasulullah solusinya? Nah, apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang muhajirin yang miskin-miskin itu, kau jangan merasa minder, gak usah bersedih. Bukankah setiap apapun yang kau miliki itu bisa kau sedekahkan? Bukankah dalam tahlil ketika engkau habis sholat, la ilaha illallah, kita mengucapkan tasbih, la ilaha illallah, itu juga sedekah gitu. Sama dengan sedekah. Tapi kalau itu juga kan bisa dilakukan juga oleh orang Ansar. Ya. Tapi ada satu yang menarik, Rasulullah mengatakan begini, wa fi budai ahadikum, bukankah apapun yang engkau miliki itu bisa bernilai sedekah. Bahkan ketika engkau, wahai para suami, ketika engkau memberikan kebutuhan biologis kepada istri-istri kalian, ini bagi seseorang yang sudah punya istri ya, jadi bagi yang belum punya istri nggak berlaku. Seorang suami yang memberikan kebutuhan biologisnya kepada istrinya itu sedekah, dapat pahala gitu kan. Para sahabat kaget. Rasulullah, masa sih seorang suami menggauli istrinya? Itu kan sebuah
apa kebutuhan seperti layaknya kita makan minum seperti biasa saja. Aktivitas yang dilakukan biasa dilakukan oleh kami ya Rasulullah. Masa sih itu sedekah? Ya. Apa Rasulullah jawab? Rasulullah menjawab dengan logika, jawaban logika yang tertarik. Sahabat, kamu sadar gak kalau kamu para suami melampiaskan atau memenuhi kebutuhan biologis bukan pada istri-istrimu yang sah, itu apa yang kau dapatkan? Hukuman apa yang Allah akan berikan kepada dia? Dosa dong, Rasul, zina. Kalau orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan zina dengan perempuan yang lain, kan dirajam hukumnya, kan dosa. Maka Rasulullah menjawab, nah kalau seandainya kalian melampiaskan hubungan biologismu kepada bukan istrimu yang sah mengakibatkan kau kena rajam gitu, berdosa, maka ketika engkau berikan kepada istrimu yang sah secara agama, dimulai dengan akad nikah yang sah, itu bukan dosa, tapi sebaliknya engkau mendapatkan pahala kebaikan. Karena itu adalah bagian daripada sedekah. Nah, ini kabar gembira nih bagi para suami yang sudah berkeluarga. Kalau seandainya sudah di akhir-akhir bulan, belum gajian, gitu. Kemudian istri misalkan minta tambahan uang belanja, uang dapur, ketika belum gajian, ya jawab sedekah yang lain saja. Gitu. Karena itu juga dapat pahala. Tapi syaratnya apa? Ya tentu tidak semua orang yang melakukan hubungan suami istri jadi sedekah. Kalau seandainya tidak diniatkan dari awal. Makanya ajaran Islam mengajarkan kepada kita para suami ketika menggauli istrinya apa? Ada doanya. Ya, ada doanya. Kalau nggak ada doanya, nggak ingat sama Allah, nggak dimulai dengan nama Allah dan tidak diniatkan dalam rangka beribadah, itu nggak ada apa-apanya. Dia cuma dapat dunia saja. Dia hanya mendapatkan kenikmatan biologis saja, dapat dia, tapi nggak sampai kepada hari akhir. Luar biasa ini gara-gara niat. Makanya Nabi mengatakan apa? Kullu amrin bi balin la yubda bi bismillah fahuwa abdar. Setiap amalan apapun itu yang tidak didasari atas nama Allah lillah mardatillah fahuwa abdar, maka dia itu terputus hanya di dunia saja. Tidak punya nilai kebaikan di hari akhirat. Dahsyatnya niat itu luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, tapi hadis ini didoibkan oleh para ulama, tapi ini biar menjadi motivasi bagi kita. Suatu ketika Nabi berkata para sahabat, para sahabat, innahu dzanbun minad dzunub la yukaffiru ya walau bis salati walau bil wudu. Wahai sahabat, ada dosa, kesalahan yang itu tidak terhapuskan walaupun dengan amalan-amalan wudu, amalan-amalan yang lain, amalan ibadah yang lain. Para sahabat menjawab, berkata, lalu dengan apa ya Rasulullah kami menghapus dosa-dosa? Kata Rasulullah apa? Al-humum fi toladil ma'isyah. Ketika seorang habis bekerja pagi, pulang sore, ketika di sore hari lelah, capek, letih setelah bekerja, letihnya seseorang habis bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, itu yang akan menghapus dosa-dosa. Ya, barang siapa yang pergi di batu hari, kemudian pulang di waktu sore, habis bekerja mencari maisha, maghfuran anhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi kita berangkat, ibu, ke kantor, ngajar, petani, dari rumahnya ke sawahnya, ke ladangnya, yang kerja di pabrik, seorang buruh, seorang dosen, seorang dokter, pergi pagi, pulang sore, itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan niat dari awal. Makanya ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Pergi, berangkat nyari nafkah, kerja kita
apapun profesi kita, kalau kita cuma bekerja tujuannya hanya mendapatkan gaji, mendapatkan keuntungan kalau dia seorang bisnis, cuma itu yang didapatkan, yang diinginkan, rutinitas, dia bekerja hanya untuk mendapatkan uang, rugi kita dalam hidup. Kenapa? Karena masalah rezeki mah itu sudah mendapatkan hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Orang ikan paus saja yang tidak pernah kuliah badannya gede. Kuda Nil yang gak pernah belajar badannya gede. Kenapa? Karena sudah diberikan oleh Allah rezeki. Lalu yang membedakan kita ketika kita mencari nafkah apa? Niat. Ya, rugi kalau seandainya kita keluar bekerja hanya untuk mendapatkan gaji saja. Kita nggak mendapatkan kebaikan nanti dari akhirat. Makanya apa? Niatkan kita bekerja. Gara-gara niat yang benar, lillah, maka akan sampai kepada hari akhirat. Sebaliknya, ikhwan fillah rahimakumullah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Berapa banyak amalan yang nampaknya amalan itu amalan ibadah untuk hari akhirat. Tapi karena gara-gara salah niatnya, summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Tapi kemudian itu berubah menjadi amalan yang dia hanya mendapatkan dunia saja. Ya, tidak sampai kepada hari akhirat. Gara-gara jeleknya niat. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, ini hadis sudah populer di kalangan para ulama dan masyarakat Muslim, hadisnya sahih. Ada 3 kelompok manusia nanti yang di yaumul kiamat. Dia di dunianya itu melakukan suatu amalan yang nampaknya amalan ini adalah amalan ibadah untuk hari akhirat. Luar biasa amalan ini, dahsyatnya luar biasa dilihat dari zahirnya. Tapi gara-gara niat, maka dia itu nanti diseret oleh Allah ke dalam api neraka. Nauzubillah. Siapa yang mereka? Yang pertama adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Ya. Orang yang menuntut ilmu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, dulu aku ketika engkau masih ada di dunia, aku telah berikan kepada engkau umur yang panjang, badan yang sehat, fisik yang sempurna. Apa yang telah engkau lakukan dalam rangka syukur kepada nikmat-nikmat?" Maka orang itu menjawab, "Ya Rabb, wahai Rabb, sebagai bentuk wujud syukur yang telah aku lakukan terhadap nikmat yang telah Engkau berikan, aku sudah habiskan waktuku, umurku untuk menuntut ilmu. Aku menjadi seorang ulama." Apa jawab Allah? "Kazzabta, engkau dusta, engkau bohong, engkau mencari ilmu, engkau menuntut ilmu bukan karenaku, bukan karena keridhaanku, tapi engkau mencari ilmu, menuntut ilmu tujuannya hanya agar supaya engkau mendapatkan sanjungan, pujian, engkau riya. Tujuannya salah, bukan untuk mendapatkan gelar yang panjang. Dengan gelar itu dia akan mendapatkan sanjungan, akan diikuti, akan disanjung-sanjungnya, akan dikenalnya oleh masyarakat banyak, akan dieluk-elukan, akan disanjung, dan akan menjadi figur dan akan dikatakan sebagai seorang ulama hebat. Orang itu diseret oleh Allah ke dalam api neraka hanya gara-gara niat yang sana. Dipanggil satu lagi, "Wahai fulan, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, rezeki yang berlimpah, badan yang lengkap yang aku berikan kepadamu. Apa yang kau lakukan di dunia sebagai wujud syukur terhadap nikmat-nikmat?" Orang itu menjawab, "Ya Rabb, aku sebagai wujud syukur terhadap anugerah, kekayaan, karunia yang Engkau berikan kepadaku, aku sudah infakkan, aku sudah sedekahkan, aku sudah berikan kekayaanku untuk menolong orang lain, untuk bersedekah kepada orang lain." Kata Allah, "Kazzabta, engkau dusta, engkau
melakukan semuanya itu bukan untukku, tapi agar engkau mendapatkan pujian orang dermawan. Sampai yang terakhir, ada orang yang dia itu ditanya oleh Allah, wahai fulan, aku telah berikan kepadamu rezeki yang berlimpah, badan yang sehat, kuat, anggota tubuh yang lengkap, apa yang kau telah lakukan? Dia jawab, aku telah berjihad fisabilillah, berperang membela agama. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan semuanya ini bukan untukku, tapi agar engkau dikatakan asy-syajaa', orang yang hebat, orang yang pemberani. Capek gawe nggak kepake. Hanya karena ria, hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian. Dia lupa bahwa semuanya itu harus diperuntukkan hanya lillah mardhatullah. Capek gawe nggak apa, haba'an mansura, bagaikan debu yang ditaburkan nanti di yaumul qiyamah. Padahal apa? Baca Quran, yang dibaca ayat-ayat Quran. Darah mengalir di medan pertempuran. Sakitnya sama, capeknya sama. Tapi hasilnya berbeda hanya karena dia ria. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una. Salatnya celaka hanya karena ria. Salatnya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Kam min sha'imin laisa min siyamihi, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi nanti di yaumul qiyamah puasanya itu dia hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Al-hujja ar-rukabu katsir wal hujjaju qalil, rombongan-rombongan orang berangkat naik haji banyak sekali. Wal hujjaju qalil, tapi yang benar-benar haji sedikit. Bisa jadi karena niatnya salah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah aku perintahkan kepada manusia kecuali ketika kalian beribadah mukhlishina lahuddin, harus diikhlaskan, bersihkan. Hanya gara-gara dia. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling aku takutkan terjadi pada umatku setelah peninggalku, kata Rasulullah, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa? Yaitu ria. Kenapa? Karena tidak nampak. Kecil, saking kecilnya orang gak sadar bahwa itu adalah sudah syirik dan akan mengantarkan amal seseorang itu haba'an mansura. Rasul mengumpamakan bahwa saking tidak nampaknya, tidak terasanya, dan sulit kecuali hanya bagi orang-orang yang senantiasa terus waspada, itu ria itu kanamlah yadubbu alal hajar fi lailati zulmah. Itu ria itu bagaikan seekor semut yang merayap di atas batu hitam yang berada di tengah kegelapan malam. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada semut hitam kemudian merayap di atas batunya itu warnanya hitam, berada di tengah kegelapan malam, kira-kira nampak? Lihat gak? Jangankan semut hitam, semut merah saja kalau di tengah kegelapan malam gak pernah kelihatan gitu. Ini Rasulullah sampai seperti itu mengumpamakan, begitu sulitnya, gak terasanya. Ya kecuali orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah, waspada. Makanya apa? Luruskan ya. Hati-hati, hanya gara-gara niat yang salah. Penyakit orang yang sedang menuntut ilmu dan penyakit orang yang berilmu adalah niat, motivasi, ikhlas, hati. Oleh itulah maka jagalah hati. Oleh karena itulah maka pertanyaannya harus bagaimana agar hati kita terbebas dari niat yang salah. Wayan bagi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi radha Allahi wa daral akhirah. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya, sudah semestinya seorang yang sedang menuntut ilmu meniatkan di saat dia sedang menuntut ilmu
Apa? Ridhallah. Tidak ada kecuali ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wad-darul akhirah, dan demi untuk mendapatkan kebahagiaan kampung akhirat kelak. Satu, luruskan, adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan di kampung akhirat. Yang kedua, wa izalatal jahli. Wa izalatal jahli. Niatkan bahwa ketika kita menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan. Agar kita tidak bodoh. Wa izalatal jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dalam diri. Karena al-ilmu nurun wal jahlu darun. Ilmu itu cahaya. Kebodohan itu bahaya. Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dan Allah menghinakan orang-orang yang bodoh. Ya. Wa an sa'irid juhal, dan untuk menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Ingin mencerdaskan umat gitu. Agar umat ini pintar. Kenapa tujuan ini yang harus kita jadikan sebagai tujuan? Karena ini adalah tujuan daripada syariat Islam. Syariat Islam tujuannya dalam Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi dalam Maqasidus Syariah itu apa? Hibdul aql. Agama ini datang dalam rangka untuk menjaga akal kita agar sehat, pintar, cerdas. Oleh karena itulah maka Allah mewajibkan kepada kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena Islam datang untuk menjaga agar akal kita sehat, normal, pintar, cerdas, tidak bodoh. Jadi kalau umat Islam itu sadar akan hal ini, sebenarnya umat Islam itu akan pintar, akan menjadi pemimpin, akan menjadi ustaziatul alam, akan menjadi soko guru. Makanya Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Wajib. Kewajiban yang tidak dibatasi oleh waktu, usia, hanya cuma menuntut ilmu. Ruang dan waktu. Dan setiap hari harus kita terus bertambah ilmu itu yang terus akan bermanfaat. Niatkan. Nah. Yang ketiga, wa ihya'uddin, dan menghidupkan agama, wa ibqaul Islam, dan agar supaya umat Islam ini jaya, umat Islam ini kekal, Islam ini eksis di muka bumi ini. Maksudnya apa? Ketika kita sedang menuntut ilmu kedokteran, niatkan bahwa ilmu kedokteran yang nanti akan saya miliki, saya menjadi seorang dokter nanti dengan ilmu yang saya miliki, ini akan saya jadikan sebagai wasilah, sarana untuk berkhidmah demi izzatul Islam wal muslimin. Bukan hanya sekedar dunia, bukan hanya sekedar untuk menjadi seorang yang kaya raya dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan profesi yang kita dapatkan. Percuma kita banyak uang, jadi seorang dokter, tetapi kemudian tidak berdampak terhadap dakwah, terhadap eksistensi Islam dan izzatul Islam wal muslimin. Kita sebagai seorang pengacara, silakan, asalkan semuanya itu bermanfaat buat izzatul Islam wal muslimin. Ilmu apapun itu, ilmu komputer, ilmu, semuanya yang kita pelajari, niatkan semuanya itu adalah nanti kelak kalau seandainya saya menjadi seorang profesor di bidangnya, ini semua akan aku persembahkan demi Islam, demi dakwah Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena eksistensi umat Islam dan agama Islam ini itu adalah diukur oleh eksistensi ilmunya. Ketika ilmu Islam ini ada, ketika ilmu pengetahuan ini ada, maka Islam akan kuat. Dan ketika ilmu ini sudah tidak ada lagi, maka Islam akan lenyap. Dan salah satu di antara cara bagaimana Allah melenyapkan umat Islam ini adalah dengan habisnya para ulama yang menuntut ilmu. Kita butuh Ibnu Sina baru. Kita butuh Al-Farabi baru. Kita butuh Al-Kindi baru.
kita butuh Ibnu Rushd baru yang ahli di bidang sosiologi, Ibnu Sina dengan kedokterannya, Al-Kindi, Al-Farabi dengan ilmu kimianya. Kita butuh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang kelak akan menguatkan dan mengokohkan Islam. Wala yasihul zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Ketika seseorang bodoh, jangankan masalah ilmu pengetahuan eksak, ilmu agama, ketika dia tidak dibarengi dengan ilmu, maka tidak ada zuhud. Zuhud itu amalan mulia, ikhwan fillah. Takwa adalah amalan mulia, akan menghantarkan orang untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Ketika seorang ingin melakukan zuhud tanpa dibarengi dengan ilmu, maka zuhud itu salah kaprah. Kenapa? Nggak ada ilmu. Ada 3 orang sahabat datang kepada Rasulullah. 3 sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang takwa, orang baik. Karena takwa adalah solusi. Takwa adalah jalan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Kata Rasulullah, ya udah, bagus. Apa yang kau akan lakukan? Maka salah satu di antara 3 sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya ingin menjadi orang takwa. Dan usaha yang saya akan lakukan, maka saya akan zuhud dalam hidup ini. Apa? Saya tidak akan pernah nikah. Saya akan membujang terus. Kenapa? Karena bagi saya wanita adalah racun. Wanita adalah akan membuat saya lemah. Wanita akan membuat saya lupa akhirat. Wanita adalah fitnah. Maka saya tidak akan pernah nikah. Saya akan beribadah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada yang satu lagi, nah kamu? Maka sahabat yang kedua menjawab, Rasul, kalau sahabat saya tidak akan pernah nikah dalam seumur hidup, saya tidak akan pernah makan di siang hari seumur hidup saya akan puasa selama-lamanya sebagai bentuk ketakwaan saya dan kedekatan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang satu lagi, kamu? Dia menjawab, Rasul, kalau sahabat yang tidak akan pernah tidur di malam hari, karena malam-malam hari saya, seumur hidup saya akan saya gunakan untuk bermunajat, sholat tahajud. Rasulullah berkata, sahabat, tahukah yang jadikan contoh teladan bagi kalian? Laqad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada contoh teladan yang paling layak untuk kita kecuali Rasulullah. Bukankah aku seorang laki-laki yang menikah? Istri saya 9. Bukankah aku adalah seorang yang sudah berpuasa, tapi tidak pernah aku puasa seumur hidup saya? Dan bukankah aku ini adalah tidur di malam hari? Bukankah aku sholat tahajud juga? Tapi bukan berarti aku tidak tidur semalam hari. Rasul berkata, man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia tidak akan termasuk ke dalam umat. Amalan yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka apa? Tidak dibarengi dengan niat yang benar, tidak dibarengi dengan ilmu, karena ilmunya, kepahamannya, karena kebodohannya, maka menjadi tidak punya nilai. Ya, gara-gara apa? Gara-gara tidak punya ilmu yang benar. Karena bodoh dalam memahami hakikat zuhud. Maka apa? Niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Ya. Amalan tanpa ilmu yang benar maka akan melahirkan sebuah tindakan yang salah.
Man 'amila syai'an biduni fiqhin wa ilmin kana yufsiduhu aktsaru mimma yusib. Barang siapa seorang yang beramal yang tidak dibarengi dengan ilmu yang benar, maka akan banyak kerusakannya daripada kemanfaatan. Niatkan ketika kita menuntut ilmu, satu adalah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di hari akhirat sebagai balasan bagi mereka yang menuntut ilmu. Yang kedua, kita belajar menuntut ilmu adalah semata-mata untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kebodohan yang ada di masyarakat kita. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya, bodoh adalah bahaya. Ilmu inilah yang akan menghidupkan dan mengokohkan agama kita ini dan menjadi soko guru di dunia ini. Kita belajar menuntut ilmu, apapun yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, niatkan semuanya itu dalam rangka memperkuat, mengokohkan, dan dijadikan sebagai sebuah bentuk kontribusi saya dengan ilmu yang saya miliki terhadap izzatul Islam wal muslimin ini. Itu yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang menuntut ilmu. Oleh karena itulah maka wa ansyada Syekhul Imam Al-Ajalla Al-Ustad Burhanuddin Sohibul Hidayah. Maka imam yang bernama Al-Ustad Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah, melantunkan sebuah syairnya. Betapa pentingnya ilmu ini, yang ilmu dibarengi dengan kepahaman yang benar. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Betapa besar bahayanya, kerusakannya seandainya ada seorang alim, tapi alimnya, ulamanya itu ngawur, tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Mengaku sebagai seorang ulama, tapi sebenarnya dia hakikatnya bodoh. Wa akbarun minhu jahilun mutanassikun. Lebih besar lagi seandainya ada seorang yang jahil, bodoh, mengaku dirinya adalah ahli ibadah. Banyak ibadah, jumlah rakaat yang dia lakukan tapi nggak ada ilmunya, maka itu lebih bahaya lagi. Hadza fuma fitnatun lil alimina azimatun. Maka kedua tipe orang semacam ini adalah fitnah yang terbesar di bumi ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang mengikuti tipe kedua kelompok ini, maka fitnah akan menjadi besar. Ya, bahayanya akan besar ketika ada banyak orang mengikuti seorang yang mengaku sebagai seorang alim, ulama, tapi dia tidak punya ilmu, gitu kan sesungguhnya. Ya, maka wa akbaru, dan lebih bahaya juga adalah kalau ada orang yang jahil, tapi kemudian dia mengaku sebagai ahli ibadah. Ya, oleh karena itulah apa? Luruskan niat, bersihkan hati, ya. Satu, untuk mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala di hari akhirat kelak. Yang ketiga, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, kebodohan di masyarakat, dan dalam rangka untuk bisa memperkuat, memperkokoh, berkontribusi terhadap izzatul Islam wal muslimin dengan ilmu yang kita miliki. Dan yang terakhir, wa yanwi bihi asyukra ala ni'amihil aqli. Niatkan juga ketika kita menuntut ilmu itu adalah semata-mata dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas akal yang sehat yang Allah berikan kepada kita. Akal ini harus kita jaga, harus kita rawat. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah yang telah memberikan kepada kita akal yang sehat, maka kita harus menjaganya apa? Dengan menuntut ilmu. Meneliti, mengkaji, menghafal. Karena kalau akal ini kan ibarat apa? Akal itu berbeda dengan flash disk. Kalau flash disk terbatas memorinya. Semakin banyak file yang dimasukkan, maka akan apa? Akan membludak, akan tumpah, nggak cukup sesuai dengan kapasitasnya. Tapi akal semakin tua, maka semakin tidak diasah, semakin tidak digunakan, maka akan semakin mengecil, mengerucut, akan semakin bodoh. Maka berbahagialah orang yang semakin tua, menambah usianya, maka tetap menambah aktivitas menuntut ilmunya. Maka jangan boleh berhenti. Karena itu cara kita untuk menjaga akal kita agar akal kita sehat. Ya. Jadi niatkan, ini adalah ya Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wasihatil badan, sehat badan kita, kaki masih kuat, mata masih bisa melihat,
pendengaran masih bisa mendengar, tangan masih bisa bergerak, maka gunakan, manfaatkan untuk mendapatkan ilmu, mengkaji, meneliti sebelum tiba masanya ketika mata sudah tidak bisa baca lagi, pendengaran sudah tidak normal lagi, menyesal. Walayanwi bihi iqbalan nasi alaihi. Jangan meniatkan diri dalam melakukan aktivitas belajar kelak nanti agar supaya kalau seandainya sudah menjadi seorang ulama, seorang guru, nanti akan banyak orang-orang yang datang kepadanya, menyanjungnya, menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, ribuan bahkan jutaan yang menjadi pengikut saya karena kehebatan saya. Jauhkan. Ini penyakit para ulama, penyakit para ustadz. Bangga dengan pengikut, bangga dengan follower, bangga dengan viewer, bangga dengan sanjungan dari banyak orang itu. Hilang ilmunya. Bersihkan niat, luruskan, beningkan hati. Kemudian wala istijlabi hutomid dunya. Jangan juga dalam rangka untuk meraih kenikmatan hanya dunia semata. Wal karomatu inda sultan. Begitu juga prestis, penghormatan dari para penguasa dan yang lain. Seorang ulama harus punya izzah. Seorang ulama harus punya harga diri. Jangan sampai kemudian datang, kemudian perlu tekuk lutut di hadapan para penguasa untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mendapatkan imbalan. Kenapa? Karena ketika seorang ulama sudah bertekuk lutut di hadapan para penguasa, maka ilmunya itu sudah tidak akan bermanfaat lagi. Seorang ulama harus tegar, kokoh, dan dia adalah seorang pewaris para nabi, harus harga diri. Jangan menjadi orang-orang yang nanti jadi pecundang, apalagi kemudian penjilat lidah para penguasa demi untuk mendapatkan harta, demi untuk mendapatkan bayaran, demi untuk mendapatkan julukan dan macam-macamnya. Luruskan niat, bersihkan hati, lapangkan dada kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, para asatid semuanya, waktu sudah menunjukkan jam 9:35 di jam sini, ya. Sepertinya ini saja yang saya bisa sampaikan, walaupun sebenarnya masih ada beberapa ya poin, tapi hanya ini saja, tidak begitu penting. Artinya substansinya sudah saya sampaikan terkait dengan luruskan niatnya ini. Terakhir ya, satu kalimat saja di bawahnya. Wa qala Muhammad bin Hasan rahmatullah, berkata Muhammad Hasan bin rahmatullah, lau kana an-nasu kulluhum 'abidi, seandainya manusia semuanya adalah budak-budakku, la a'taqahum, aku akan merdekakan mereka, wa tabarra'tu an walahim, dan aku akan bebaskan hak wala mereka. Artinya apa? Kalau orang ketika menjadi seorang ulama, menuntut ilmu, jangan tujuannya itu untuk mengeksploitisir orang lain, untuk mencari dan merendahkan atau memperbudak orang lain. Dan dia bangga dengan kehebatannya. Dia berkata, kalau seandainya semua manusia itu adalah budak-budakku, ketika aku jadi seorang ulama, aku akan mengikhlaskan. Jangan sampai ada orang yang kemudian mendewakanku gitu. Ya. Seorang budak itu kan di hadapan majikannya itu akan dia itu merendahkan, dan majikannya merasa besar. Kenapa? Dia kan punya segala-galanya. Maka seorang yang ikhlas itu nggak ada. Semua adalah kita sama. Ya. Dan akan diikhlaskan sehingga tidak ada niatan untuk mengambil keuntungan-keuntungan duniawi yang ada pada orang itu. Ya, seperti itu. Itulah ungkapan siapa? Hasan rahimahullah. Ya. Kenapa? Kan ketika orang sudah man wajada lazzatal ilmi, barang siapa orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu wal amali bihi, dan mengamalkan ilmu yang didapatkannya, falamma yarghabu fima indahu nas, maka dia tidak akan lagi menginginkan apa yang ada pada diri manusia. Ya, dia hanya merasakan kenikmatan, kelezatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang dia dapatkannya. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita baru masuk ke dalam poin yang kedua, ya, adab yang kedua, dan ini adab yang paling mendasar, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, ikhlas niat. Ya, Bapak Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Ada waktu mungkin 15 menit atau 20 menit, kalau seandainya ada yang perlu diskusikan, silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.